Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marvin Horale Pasaribu, dosen pada program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Palangkaraya. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi PDD UKT-PT bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kinetika Kimia. Kinetika Kimia adalah mata kuliah wajib pada program studi kimia dengan bobot 4 SKS yang diajarkan pada semester 4 dan memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu Termodinamika Kimia. Pada mata kuliah ini, membahas dan mengkaji prinsip-prinsip kinetika reaksi kimia, serta aplikasinya dalam kehidupan dan penelitian. Materi yang dibahas terdiri dari 4 bagian utama, yaitu prinsip teori kinetika gas, laju reaksi, reaksi polimerisasi bertahap, serta reaksi katalisis. Referensi yang digunakan adalah 2 buku utama kimia fisik oleh Peter Atkins dan Ira N. Levin, serta artikel ilmiah dari Jurnal Nasional Terakreditasi yang relevan. Mata kuliah ini berkontribusi pada pencapaian CPL Prodi, khususnya penguasaan konsep teoritis kimia, kemampuan menganalisis transformasi molekul, dan kinetikanya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep teori kinetika gas dan laju reaksi, mekanisme kinetika reaksi, dan melakukan pengukuran dan analisis data kinetika. Selain itu, mampu mempresentasikan hasil analisis yang bertanggung jawab dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan 4 CPMK yang terdapat dalam mata kuliah ini. Adapun 7 sub CPMK yang ditetapkan meliputi mampu menjelaskan teori kinetika gas dan laju reaksi, mampu menganalisis order reaksi dan waktu paruh, mampu menjelaskan mekanisme reaksi bimolekuler dan unimolekuler, mampu melakukan analisis data kinetika pada reaksi elementer, konsekutif, dan multitahapan. Mampu memahami reaksi polimerisasi dan reaksi katalitik, mampu menghitung kinetika enzimatik, serta mampu menjelaskan prinsip dan mekanisme katalisis homogen dan heterogen. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan pendekatan student-centered learning yang memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, tugas mandiri, dan proyek kelompok dengan pendekatan project-based learning. Pemanfaatan teknologi melalui LMS Universitas Palangkaraya dan pembelajaran sinkronus via Zoom. Diskusi interaktif saya lakukan dalam setiap pertemuan, di mana mahasiswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, bertanya, maupun memberi tanggapan atas pendapat rekan lainnya. Saya juga memberi klarifikasi, penguatan, serta kesimpulan sebagai penutup setiap sesi. Pembelajaran ini dilaksanakan secara luring, namun tetap disinergikan dengan kegiatan daring dengan memperkuat fleksibilitas pembelajaran sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Luaran utama dari mata kuliah ini adalah laporan proyek kelompok serta artikel ilmiah atau makalah hasil kajian topik-topik terapan dalam kinetika kimia. Komponen penilaian yang saya gunakan adalah aktivitas partisipatif sebesar 5%, proyek kelompok 45%, penugasan mandiri 5%, UTS 20%, dan UAS 25%. Setiap komponen dilengkapi dengan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, baik untuk evaluasi individu maupun kelompok. Rubrik ini mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan analisis, serta sikap kerja ilmiah dari mahasiswa. Demikian paparan saya tentang pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah kinetika kimia. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran yang merekam kegiatan perkuliahan pada pertemuan 3 dengan sub CPMK mampu menjelaskan konsep teori kinetika gas dan laju reaksi. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah agar mahasiswa mampu menerangkan konsep laju reaksi serta dapat menghitung tetapan laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya siapkan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Nah, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga ya, Dek ya. Oke, bagian dari sub CPMK 1 yaitu teori kinetika gas dan laju reaksi. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke teori kinetika gas dan hari ini kita membahas tentang laju reaksi. Oke. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu, Dek ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa silahkan. Selesai? Baik. Silahkan isi absen di si Uber deh ya. Oke. Sudah saya buka tadi subuh. Silahkan diisi. Oke.
Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar atau mempelajari tentang laju reaksi. Oke, sebagai bagian dari sub CPMK 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kalian mampu menerangkan tentang konsep laju reaksi, dan yang kedua adalah kalian mampu menentukan tetapan laju reaksi. Oke? Ya, kita flashback sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teori tumbukan. Ya, fokusnya lebih ke teori tumbukan gas. Oke? Coba kita merecap lagi, mengingat. Apa kalian masih ingat tentang teori tumbukan gas? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya bertanya dulu deh ya. Apa saja syarat yang mempengaruhi tumbukan gas atau tumbukan partikel yang efektif? Ya Pak, untuk suatu reaksi dapat terjadi itu harus terjadi tumbukan efektif, di mana tumbukan ini harus memiliki arah yang jelas dan harus tepat sasaran. Selain untuk arah, kita juga perlu melihat apakah dalam reaksi tersebut mencapai energi maksimum atau minimum atau energi aktivasinya, sehingga reaksi tersebut dapat berjalan. Bagus, tepat sekali. Ya, terima kasih Dek ya. Baik, jadi saya anggap kalian masih ingat ya. Nah, kenapa saya harus mengulang lagi? Karena itu adalah dasar kita untuk mempelajari tentang laju reaksi. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan Elma bahwa akibat dari tumbukan partikel maka akan terbentuk sebuah reaksi. Ya, dan hari ini kita belajar untuk bagaimana mengetahui laju reaksinya. Seperti itu. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menunjukkan sebuah video tentang sebuah reaksi. Reaksi antara NaOH, gula, ya, ditambahkan dengan KMnO4, kemudian akan membentuk sebuah senyawa atau produk adalah K2MnO4, dan kemudian terbentuk lagi MnO2. Seperti itu ya. Silahkan video ini ditonton. Baik, sudah? Nah, sekarang saya akan bertanya kepada dua mahasiswa tentang apa yang kalian lihat dari video tersebut. Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Baik, silahkan Eka Jo. Dari yang saya amati tadi ya Pak, waktu ditambahkan dengan potasium permanganat, tadi terjadi perubahan warna yang bertahap, dari yang warna ungu perlahan ke hijau, lalu perlahan lagi dia ke warna coklat tua. Yang saya lihat ketika ditambahkan dengan KMnO4, laju reaksinya itu semakin meningkat dan perlahan konsentrasi kecepatannya berkurang seiring berkurangnya konsentrasi reaktan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberi respon? Ya, silakan Vina. Menurut saya, dari perubahan warna dapat diketahui bahwa proses reaksi itu terbentuk secara bertahap, di mana laju reaksi biasanya dikaitkan dengan seberapa cepat warna larutan berubah dari satu fase ke fase selanjutnya, yang mana perubahan paling cepat itu terjadi di awal, yang berarti laju reaksi tergantung pada konsentrasi awal reaktan. Ya, luar biasa sekali ya tanggapan dari teman-teman kalian. Jadi yang kalian tadi itu jawaban tadi itu benar, bahwa berdasarkan hasil visual tadi kita bisa lihat bahwa 3 buah reaktan atau reaksi yaitu NaOH, gula maupun KMnO4 bereaksi. Kalau kita digambar tuh ada 2 step ya. Step pertama dia membentuk warna hijau, step kedua dia berbentuk warna coklat. Oke. Dari situ kita bisa menjelaskan bahwa sebuah reaksi itu berlangsung pada rentang waktu tertentu, ya. Kalau kita berbicara tentang waktu tertentu, berarti kita akan bisa menentukan bagaimana prosesnya dan bagaimana laju reaksinya. Seperti itu. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi dari reaktan, atau laju berkurangnya konsentrasi, bertambahnya konsentrasi dari produk persatuan waktu. Jadi dalam laju reaksi itu ada 2 bagian utama yang penting. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi dan satuan waktu. Seperti itu. Nah, jadi laju reaksi itu ditentukan oleh konsentrasi spesies baik reaktan maupun produk dalam fungsi waktu.
Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, kita lihat, kita anggap tadi sama seperti video, ya. Di sini adalah zat mula-mula, ya, sebelum reaksi. Dengan berjalannya waktu, maka reaktan akan membentuk sebuah produk. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik, kita lihat di sini, ya, yang ungu adalah reaktan, yang hijau adalah produk. Dengan berjalannya waktu, kita lihat sumbu Y adalah jumlah molekul dan sumbu X adalah waktu. Dengan berjalannya waktu, maka jumlah dari reaktan akan berkurang, ya, sampai pada titik tertentu. Begitu pula pada produk, ya, jumlah produk akan bertambah, ya, dengan berjalannya waktu pada waktu tertentu. Hal yang kedua yang kita perlu amatin adalah kita lihat di sini bahwa laju perubahan itu berbeda. Ya, di sini kita lihat pada tahap pertama seperti ini, kita lihat laju berkurangnya reaktan berlangsung secara cepat. Ya. Sementara pada bagian sebelah sini berkurangnya reaktan berlangsung secara lambat. Begitu pula pembentukan produk. Di sini awal-awal dia cepat, ya. Kemudian kalau kita anggap di sini ada di sekitar 30 second, dia mulai melambat. Hal ini berkorelasi dengan video yang saya tunjukkan sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada tahap awal berlangsung cepat membentuk warna hijau, kemudian pada tahap berikutnya berlangsung cukup lama sampai membentuk warna coklat seperti itu. Nah, laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, adik-adik. Ya, di sini saya ambil 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi. Ya, kita lihat di sini semakin tinggi konsentrasi dari reaktan, maka laju reaksi juga akan semakin tinggi atau meningkat. Ya, logikanya bagaimana? Logikanya seperti ini. Kita anggap bahwa semakin banyak molekulnya atau semakin tinggi konsentrasinya, maka probabilitas molekul-molekul tersebut untuk saling bertumbukan semakin besar. Ingat pertemuan sebelumnya bahwa reaksi terbentuk akibat tumbukan. Semakin banyak yang bertumbuk, maka laju reaksi akan semakin meningkat atau tinggi. Seperti itu. Ya, kalau kita analogikan lagi, misalnya probabilitas, misalnya kalian ada di jalan yang kosong dan ada di jalan yang sedang ramai atau macet. Kira-kira kemungkinan kalian tabrakan satu sama lain yang mana lebih besar? Ramai. Yang ramai, seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Jadi akibat banyak tumbukan, maka laju reaksi akan meningkat. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah suhu, ya, atau temperatur. Di mana jika suhu reaksi itu tinggi atau ditingkatkan, akan mempengaruhi energi kinetik dari partikel senyawanya, ya, atau molekulnya. Akibat naiknya energi kinetiknya, maka tumbukan juga akan meningkat. Contoh sederhana misalnya, di sini kalian pernah buat kopi? Ya, kira-kira kalau buat kopi dengan air dingin dan kopi dengan air panas, mana yang lebih mudah? Atau mana yang lebih larut kopinya? Air panas, ya. Kenapa? Ketika kalian misalnya menaruh kopi, air, dan gula ke dalam sebuah panci, kemudian kalian panaskan, pasti akan menggurak, ya. Ya, pada saat suhu naik itu, partikel-partikel air, partikel gula, partikel apalagi kopi itu akan meningkat dan mereka akan saling berbenturan satu sama lain. Makanya biasanya akan terbentuk minuman kopi yang nikmat. Seperti itu, ya. Oke. Kita lihat video di sini, kita lihat di sini, ya. Ketika suhu ditingkatkan, maka apa yang terjadi? Maka partikel akan bergerak lebih cepat. Ya. Kalau suhu diturunkan bagaimana? Mereka akan melambat. Atau bahasa slow mo. Gitu, ya. Slow motion. Kalau dia melambat, kira-kira akan terbentuk tumbukan nggak? Bisa, tapi probabilitasnya kecil. Seperti itu, ya. Oke. Sampai sini paham? Paham. Jika ada yang tidak paham, silahkan nanti bertanya kepada saya. Oke. Luas permukaan itu menjadi salah satu faktor dalam laju reaksi yang sangat penting. Ya, kenapa? Kita lihat di sini bahwa luas permukaan itu dapat mempercepat laju reaksi. Karena semakin luas permukaan sebuah zat, maka bagian zat tersebut yang saling bertumbukan satu sama lain akan semakin besar. Otomatis peluang atau probabilitas untuk terbentuknya reaksi atau tumbukan efektif akan semakin besar. Contoh misalnya, saya ambil contoh misalnya. Kalian punya sebuah gula batu yang besar, ya. Sebulan kalian punya gula batu yang kecil atau serbuk. Ketika ditimbang,
Misalnya sama-sama 1 kilo, tapi ini berbentuk bongkahan, yang ini berbentuk partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian kalian larutkan ke dalam air pada suhu yang sama. Kalian aduk. Kira-kira mana yang lebih mudah larut? Atau mana waktunya lebih cepat untuk melarutkannya? Yang lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena luas permukaannya lebih besar. Ya, luas permukaan itu kalian bisa bayangkan seperti keliling sebuah benda 3 dimensi. Ya, misalnya kalian punya bola, kemudian kalian belah, baru kalian ambil kulitnya. Ya, kalian ukur berapa kelilingnya atau luasnya, baru bola itu kalian pecah-pecah. Kemudian setelah pecah-pecah kalian kuliti semua, kuliti. Kemudian kalian kumpulin yang kecil-kecil tadi. Kira-kira mana yang memiliki luas permukaan yang lebih besar? Yang bongkahan apa yang kecil-kecil tadi setelah dikumpulin? Kecil-kecil. Nah, itu adalah logika sederhana untuk mempelajari pengaruh dari luas permukaan. Ya, maka orang suka menganalogikan di sini. Semakin luas permukaan suatu zat, maka semakin kecil ukurannya. Ya. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi akan semakin cepat. Sama juga misalnya yang perempuan ya, biasanya suka ngegrill ya. Nah, ngegrill. Bayangkan kalian dikasih sebuah daging wagyu yang setebal ini, kemudian kalian disuruh masak tuh. Berapa lama waktunya? Dibandingkan dagingnya kalian potong tipis-tipis, kemudian kalian masak. Mana yang lebih cepat matang? Yang tipis. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih besar. Dia bisa matang sampai ke tengahnya. Seperti itu. Baik. Ya. Berikutnya adalah katalis. Ya, katalis. Mungkin sudah pernah dijelaskan ya pada kimia dasar maupun pada mata kuliah lainnya. Seperti itu. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi ya dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu reaktan untuk dapat bereaksi menghasilkan sebuah produk. Kayak analogi sederhananya seperti ini. Misalnya ada sebuah bola ya. Ini adalah posisi dia awal-awal bereaksi. Di sini adalah posisi dia membentuk intermediate dan ini adalah posisi dia membentuk sebuah produk. Yang disebut energi aktivasi adalah energi yang diperlukan sebuah bola ini untuk bisa naik ke puncaknya. Ya. Puncak, di sini adalah fase intermediate dan kemudian ketika dia mencapai titik puncak, maka akan proses pembentukan sebuah produk, ya. Jadi dengan kata lain, energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan. Ya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mencapai energi minimum? Maka reaksi tersebut tidak dapat berlangsung. Sama tadi seperti dijelaskan oleh rekan kalian Elma, seperti itu. Ya. Nah, apa sih fungsi katalis? Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasinya. Kita lihat di sini misalnya di bagian biru itu adalah energi aktivasi sebuah reaksi tanpa katalis. Ya. Katakan misalnya ada 20 kJ energi yang diperlukannya. Ya, tapi dengan adanya katalis, maka dia bisa menurunkan hingga setengahnya. Jadi misalnya dari 20 menjadi cuma 10 kJ saja. Ya, berarti di sini zat tersebut ya dengan adanya katalis maka reaksi itu bisa berjalan dengan lebih cepat. Itu ya. Satu poin yang perlu saya ingatkan pada kalian bahwa katalis ya adalah zat yang ditambahkan dalam sebuah reaksi, oke? Tapi dia tidak ikut bereaksi. Ya. Jadi misalnya A ditambah B, katalisnya adalah C, membentuk sebuah produk D. Ya. Apakah C-nya ikut bereaksi di situ? Dia ikut bereaksi. Oke. Secara fasa, katalis itu ada dua macam. Ada katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa yang sama dengan reaktannya. Contoh misalnya kalian pada proses esterifikasi, ya, minyak. Nah, di sini menggunakan katalis asam, biasanya HCl. Dua-duanya sama-sama memiliki fase liquid. Sementara kalau dia katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase yang berbeda dengan reaktannya. Contoh misalnya dalam reaksi pembuatan hidrogen dari cracking amoniak. Produk dan reaktannya adalah gas. Tapi dia menggunakan katalis logam Ni padatan. Ya, jadi katalis itu ada dua macam, homogen dan heterogen. Oke. Oke, sampai katalis ada pertanyaan? Ya, silakan deh. Saya ingin bertanya mengenai katalis. Apakah katalis itu bisa mempercepat semua jenis reaksi kimia, Pak? Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan cukup bagus ya, teman-teman.
Apakah katalis itu bisa digunakan untuk semua reaksi kimia? Baik. Katalis memang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Namun, katalis itu tidak bisa untuk semua reaksi kimia. Kenapa? Katalis itu memiliki sifat materialnya atau senyawanya, dan itu hanya berlaku untuk reaksi tertentu. Ya. Karena mengikuti mekanisme reaksinya. Seperti itu. Ya. Jadi misalnya kalian punya katalis N, contoh di sini misalnya kalian punya katalis logam Ni misalnya. Nih. Apakah ini bisa digunakan untuk esterifikasi? Tidak bisa. Karena memang logam Ni di sini cocok untuk reaksi cracking dari amoniak. Jadi itu melihat dari sifat dari unsurnya, senyawanya atau molekulnya atau materialnya dari katalis tersebut. Ya, begitu. Makanya biasanya kita harus mencari katalis yang paling cocok untuk reaksi tersebut. Oke? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Ini adalah persamaan laju reaksi secara umum, di mana contoh kita punya reaksi A ditambah B, hasilnya adalah produknya adalah C dan D. Bagaimana persamaan laju reaksinya? Persamaannya laju reaksinya adalah laju sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. K itu adalah tetapan laju reaksi. A dan B adalah reaktan dalam konsentrasi, ya. Sementara M dan N itu adalah orde reaksinya. Oke. Saya jelaskan apa-apa saja itu. Oke. Jadi kita lihat tadi saya jelaskan bahwa nilai N dan M itu adalah orde. Orde itu apa? Orde adalah nilai pangkat yang menentukan seberapa besar pengaruh reaktan tersebut terhadap perubahan laju reaksinya. Seperti itu ya. Di mana nilai orde itu ditentukan dari eksperimen. Oke, sekali lagi dilihat dari eksperimen. Nilai K itu adalah nilai konstanta laju reaksi. Ya, nilai konstanta ini juga salah satu nilai menentukan seberapa cepat reaksi tersebut. Jika nilai konstanta besar, maka lajunya akan besar juga. Sementara jika konstantanya kecil, maka lajunya juga akan kecil juga. Seperti itu. Ya, baik. Jadi secara formal persamaan laju reaksi itu adalah fungsi dari konsentrasi semua komponen-komponen spesies, khususnya adalah reaktan, yang menentukan dari laju reaksi. Oke. Orde reaksi yang saya jelaskan tadi, M dan N, itu adalah sebuah tingkat perubahan ya, menentukan laju. Orde itu bisa bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik. Kalau dia berorde 0, artinya apa? Mau seberapa besar pun kamu tambahkan reaktannya, maka lajunya akan tetap. Karena pengaruhnya adalah 0. Sementara kalau dia berorde 1, kalau kamu tingkatkan konsentrasinya 2 kali lipat, maka lajunya menjadi 2 kali lipatnya. Pangkat satunya. Sementara kalau dia berorde 2, kalau kamu tingkatkan konsentrasinya, maka konsentrasinya menjadi 2 kali lipatnya. Atau 4 kalinya, lebih cepat. Seperti itu. Ya, itu adalah makna dari orde. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, seperti ini. Orde 0, laju terhadap konsentrasi. Kamu tambahkan atau tingkatkan konsentrasinya, lajunya sama saja. Kalau dia ordenya 1, semakin kamu tingkatkan konsentrasinya, laju akan meningkat secara regresi. Sementara kalau orde 2, semakin kamu tingkatkan konsentrasinya, peningkatan laju reaksi akan naik secara eksponensial. Ya. Baik. Ya, berikut adalah contoh soal bagaimana mengerjakannya. Itu. Nah, saya akan beri contoh. Baik, saya akan jelaskan. Ada reaksi antara NO dengan Cl2 membentuk NoCl2. Di sini ada 3 buah percobaan, diperoleh berapa konsentrasi awalnya dan berapa lajunya. Kita akan menentukan orde reaksi NO, Cl2, orde total, rumus laju dan tetapannya. Cara mengerjakannya adalah kalian membuat persamaan antara laju-laju yang memiliki konsentrasi yang sama, kalian bandingkan. Contoh di sini misalnya kalian mau mencari orde dari NO, maka yang sama ini 1 dan 3 dari Cl2 itu yang kalian bandingkan. Sebaliknya ketika kalian mencari orde dari Cl2, maka NO ini yang sama yang kalian bandingkan. Oke, pakai persamaan matematika sederhana, kita lihat untuk mencari orde dari CO2, maka V2 per V1. Ya, dengan penurunan rumus diperoleh nilai orde Cl2 sebesar 2. Oke, kemudian untuk mencari orde dari
maka yang akan dibandingkan adalah V3 dibanding dengan V1. Dengan penurunan matematika sederhana, kalian memperoleh nilai orde pada NO adalah sebesar 1. Maka bagaimana mencari orde totalnya? Dijumlahkan orde M dan orde N. 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian bagaimana mencari rumusnya? Rumusnya adalah rumus ini yang tadi buat sebelumnya. V sama dengan K kali NO pangkat M yaitu 2 dan CL2 pangkat N yaitu 1. Kemudian bagaimana mencari kecepatannya? Kalian gunakan persamaan dari rumus yang di D tadi. Kalian masukkan angka-angkanya. Misalnya saya gunakan pada persamaan 1. Berarti 4 sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 1. Dengan penurunan matematika sederhana diperoleh nilai K sebesar 4 kali 10 pangkat 3. Ini adalah nilai tetapan kecepatan laju reaksi untuk reaksi ini. Seperti itu, paham? Baik. Selanjutnya, silahkan saya beri soal untuk latihan. Waktu mengerjakannya adalah sebesar selama 15 menit. Silahkan kerjakan soal ini dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang kita jawab bersama-sama saja ya. Oke. Untuk persamaan reaksi tersebut, berapa orde reaksi gas CO yang diperoleh? Ya. Betul. Berapa orde untuk gas CL2? 1. Betul. Kalau gitu berapa orde totalnya? 4. Benar. Bagaimana rumus laju reaksinya? V sama dengan K konsentrasi C3 konsentrasi CL. Betul. Oke. Dan berapa nilai tetapan laju reaksinya? 5 kali 10 per 4. Oke, benar semua ya. Berarti kalian sudah memahami ya. Beri tepuk tangan dulu. Baik. Ya, saya harap kalian sudah bisa membuat persamaan laju reaksi maupun menghitung konstanta laju reaksi dari reaksi yang seperti ini. Oke. Ya, baik. Sebelum saya menutup perkuliahan kita hari ini, saya akan memberikan assessment kepada kalian. Saya pengen tahu seberapa paham kalian atau seberapa mengerti kalian dari perkuliahan kita hari ini. Saya akan memberi 4 buah pertanyaan dan silahkan dijawab ya. Oke. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah laju reaksi selalu tetap sepanjang jalannya reaksi kimia? Tidak. Benar. Apakah peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi kimia? Ya. Ya, betul sekali ya. Tadi dari teori tumbukan. Kemudian, apakah katalis mempengaruhi hasil reaksi kimia? Tidak. Tidak. Betul. Berikutnya, jika ada 2 buah reaksi A dan B dengan nilai tetapan laju nilai yang pertama Ka sebesar 2 kali 10 pangkat 3 dan reaksi tetapan pada reaksi B KB sama dengan 3 kali 10 pangkat 2, reaksi manakah yang berlangsung lebih cepat? Benar sekali. Kenapa? Karena tetapan laju reaksinya lebih besar. Baik. Baik, kalau begitu sudah paham semua ya? Sudah. Baik, terima kasih banyak. Semoga dari perkuliahan kita hari ini kalian bisa memahami materi yang saya sajikan. Jika ada pertanyaan yang kalian tidak paham, silahkan kalian bertanya di grup yang sudah saya buat. Kemudian jangan lupa minggu depan mengerjakan tugasnya. Tugas sudah saya share di LMS PR. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Kuliah sudah selesai.